Halo adik-adik, hari ini kita akan diskusi ya terkait dengan masih pada sesi mata kuliah telah kurikulum. Ya. Kalau kemarin kita membahas tentang policy, maka hari ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana sih guru itu sebaiknya ketika mengajarkan sesuatu gitu ya kepada siswa, tidak lagi bertindak sebagai sumber informasi, tetapi guru itu sebagai fasilitator. Nah, salah satu hal yang penting sebelum sampai kita pada pembahasan itu, maka kita harus mendiskusikan terlebih dahulu eh, alat yang digunakan guru, gitu ya, agar mereka bisa berfungsi sebagai fasilitator. Nah, maka tidak lain tidak bukan adalah tentang eh, lembar kerja peserta didik. Nah, ini sudah sering kali kita bahas ya, mungkin di channel-channel yang lain sudah dibahas berkaitan dengan bagaimana sih cara mengembangkan lembar kerja peserta didik. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan bahas dari sudut pandang eh, mata pelajaran IPA ya atau ilmu pengetahuan alam. Oke, baik, saya akan share screen terlebih dahulu berkaitan dengan materi apa sih yang akan kita diskusikan, gitu ya. Kita akan berdiskusi berkaitan dengan pengembangan lembar kegiatan peserta didik ya dari mata kuliah telah kurikulum dari sudut pandang ilmu pengetahuan alam. Kita berangkat dari definisi dulu. Apa sih sebenarnya lembar kerja peserta didik itu atau LKPD? Ada dua definisi itu ya yang saya perjelas di kesempatan ini. Yang pertama adalah ini adalah sebuah dokumen gitu ya yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan ruang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, ini adalah sebuah buklet yang berisi tujuan, gitu ya, kemudian aktivitas, penulisan data, permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi secara umum ini merupakan suatu bentuk dokumen yang berisi tentang langkah-langkah metode ilmiah. Adapun jenisnya, yang pertama adalah LKPD penemuan. Nah, ini sifatnya eksploratif gitu ya. Kemudian ada contohnya. Nah, contohnya di sini saya beri warna merah gitu. Itu adalah LKPD dengan kegiatan literasi tentang pencemaran. Ini adalah contohnya. Jadi isinya adalah nanti siswa disuruh untuk mengamati, menganalisis, gitu ya, kemudian melakukan pengembangan. Apa yang dikembangkan? Yang dikembangkan adalah konsep yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua itu adalah LKPD yang sifatnya aplikatif integratif. Nah, apa itu aplikatif integratif? Nah, ini sifatnya adalah eh, menggabungkan, gitu ya, mengakomodasi aktivitas psikomotorik, kemudian aktivitas yang sifatnya juga eh, akademik, gitu ya. Nah, isinya bisa berupa eh, konsep-konsep yang berkaitan dengan ranah konseptual, faktual, ya, dan prosedural. Nanti siswa disuruh untuk memadukan inquiry, gitu ya. Contohnya adalah LKPD yang berkaitan dengan penggunaan mikroskop untuk mengamati mikroorganisme. Yang ketiga adalah LKPD penuntun. LKPD ini bisa berupa eh, pengisian soal-soal yang berbasis lower order thinking skills atau HOTS ya, dilengkapi dengan sekilas materi dan atau suggested readings. Jadi bacaan-bacaan yang bisa dibaca oleh siswa ya, kemudian bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi sifatnya elaboratif. Yang keempat adalah LKPD penguatan. Nah, LKPD ini memuat pertanyaan yang bersifat remedial gitu ya. Jadi apa yang sudah diajarkan guru itu bisa dituangkan kembali ke dalam bentuk LKPD sehingga siswa itu bisa mengerjakan LKPD itu. Dan yang kelima adalah LKPD praktikum. Nah, LKPD yang bersifat eksperimental. Jadi bisa disesuaikan ya dengan tingkatan inquiry. Nah, contohnya adalah LKPD in-house ya atau LKPD yang melakukan apa namanya bertujuan untuk mengeksplorasi fotosintesis. Nah, jadi secara umum LKPD itu terbagi menjadi dua kutub gitu ya. Satu yang minds-on activities, yang kedua adalah hands-on activities. Nah, yang akan kita pelajari pada diskusi kali ini adalah hands-on activities. Nah, hands-on activities itu berisi terkait dengan kegiatan observasi, ya, eksperimen, bisa berbasis mini lab. Yang kedua, yang berikutnya adalah bisa menggunakan alat ukur, ya, penggunaan software. Sekarang kita sudah banyak menjumpai, gitu ya, penggunaan software berkaitan dengan virtual laboratory.
Adapun isi dari hands-on activities atau LKPD hands-on activities ini, yang pertama ya tentu saja nama LKPD-nya atau judul dari LKPD itu. Yang kedua adalah tujuan dibuatnya LKPD itu. Kemudian ada petunjuk, ya, ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yang seringkali kita lupa gitu ya, bahwa pendahuluan ini sifatnya harus berisi tentang fenomena atau hal-hal yang bisa disaksikan oleh siswa yang dekat dengan mereka ya, dan kemudian dilengkapi dengan pertanyaan dan sifatnya inquiry. Kemudian yang kelima adalah alat dan bahan. 6 prosedur kerja, 7 data dan analisis, 8 pengayaan, dan 9 adalah simpulan. Ini adalah kerangka umum, jadi isinya eh, ada 9 poin ini. Nah, level inquiry sendiri itu terbagi menjadi 4 gitu ya. Kalau kita lihat dari referensi Benchy and Bell tahun 2008, ada inquiry terkonfirmasi, yang kedua adalah inquiry terstruktur, ada inquiry terbimbing, dan inquiry terbuka. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah terletak dari seberapa banyak siswa itu dibimbing, gitu ya. Semakin dari atas ke bawah, maka bimbingan itu semakin sedikit. Artinya siswa itu diberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi secara mandiri ya, terhadap konsep yang dipelajari, tapi dari sudut pandang kegiatan yang bersifat hands-on. Oke. Saya ambil satu contoh ya, LKPD hands-on activities berbasis masalah. Nah, sintaknya bisa silakan. Kita bisa menggunakan sintak problem based learning untuk mengembangkan LKPD ini atau project based learning. Diawali dengan permasalahan yang sifatnya kontekstual, kemudian bisa mengikuti prosedur yang bersifat structured, guided ataupun open. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah terdapat perumusan solusi. Yang kelima, jadi setelah solusi dirumuskan, ada keterhubungan antara data dan solusi. Jadi solusi itu tidak serta-merta keluar tidak berbasis data, tetapi harus berhubungan dengan data tersebut. Yang terakhir adalah simpulan. Ya, jadi siswa harus menyimpulkan dari semua serangkaian aktivitas tadi itu dihubungkan dengan tujuannya. Ya. Nah, fungsinya yang pertama adalah reinforcing. Jadi kalau siswa itu sudah mempelajari konsep tertentu, maka dia harus diperkuat kembali agar daya ingatnya itu bisa menjadi lebih meningkat. Nah, sifatnya adalah reinforcing. Yang kedua adalah elaborating. Jadi LKPD ini berfungsi untuk memperluas wawasan siswa, pengetahuan siswa, ketika siswa ini dihadapkan pada konteks yang berbeda. Ya, tetapi meskipun berbeda, ini masih dalam atau memiliki relevansi gitu ya dengan konsep atau ranah yang pernah mereka pelajari. Adapun tahapannya atau proses pembuatan LKPD itu, yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menganalisis tujuan pembelajaran yang dibuat, yang ketiga adalah menentukan materi yang akan dipelajari, yang keempat merancang aktivitas yang memungkinkan, gitu ya, artinya memungkinkan untuk dilakukan siswa. Sekolah juga memiliki sarana prasarana itu, ya. Guru bisa mengakses sarana prasarana itu, dan siswa juga punya kesempatan, gitu ya, atau mereka telah memiliki kemampuan untuk menggunakan alat. Jadi aktivitas yang memungkinkan ini banyak ya ditinjau dari beberapa aspek. Kemudian yang kelima adalah eh, bisa mengakomodasi profil pelajar Pancasila secara eksplisit dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam adalah ya tentu saja ketika semua itu sudah dilakukan atau sudah apa namanya kita identifikasi, maka yang keenam adalah kita mulai menuliskan dalam bentuk LKPD. Nah, silahkan nanti adik-adik bisa melaksanakan tugas pembuatan LKPD ini secara mandiri, jadi bukan berkelompok begitu ya, sehingga nanti masing-masing punya kesempatan dan juga punya kemampuan yang sama untuk mengembangkan LKPD berbasis hands-on activities. Nah, nanti silahkan kita bisa melaksanakan kegiatan ini gitu ya. Tentu saja kalian sudah melaksanakan UTS sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini secara mandiri. Nah, perlu dipastikan bahwa ketika adik-adik mengembangkan LKPD ini, dipastikan bisa mengecek similarity index-nya ya, jangan sampai lebih dari 20%. Itu kan berarti bahwa tinggal kopas gitu ya dari berbagai sumber yang ada di internet gitu.
Nah, tolong hati-hati terkait dengan isu terkait dengan plagiasi, gitu ya. Oke, saya kira itu untuk diskusi kita pada siang hari ini ya berkaitan dengan LKPD. Nah, sampai jumpa adik-adik semuanya di minggu berikutnya. Terima kasih.